Shalom sahabatku. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami ingin mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel pasal 27, ayat pertama sampai ayat yang kedua dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Ahis bin Maok, raja kota Gad. Tetapi Ahis mempercayai Daud sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Keadaan membuat Daud terpaksa menyingkir keluar dari daerah Israel dan bergabung dengan Ahis bin Maok, raja kota Gad. Dua pandangan dan rencana berbeda terjadi. Ahis melihat Daud pahlawan yang luar biasa. Tentulah dia akan menjadi hamba Ahis selamanya. Sebab pikir Ahis, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Namun Tuhan merancang hal yang berbeda. Keberadaan Daud di Gad di bawah kekuasaan Ahis itu hanyalah sementara. Sebab urapan yang Tuhan sudah tumpahkan atas Daud tidak akan berlalu sia-sia. Urapan itu akan terus menyertai dan akan menggenapi tujuan Tuhan pada akhirnya. Saul bisa saja merancang dan mengerjakan sesuatu yang jahat dan membuat susah bagi Daud. Tapi Tuhan menggunakan semua perkara tersebut untuk menggenapi tujuannya. Urapan yang telah Daud terima seakan tidak pernah akan membiarkan Daud tersesat dan terhempas dari tujuan dan rencana Tuhan. Di dalam salah satu mazmurnya, Daud berkata, Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mengendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Itulah bukti penyertaan dan keberpihakan Tuhan atas Daud, juga atas anak-anaknya. Ketika Tuhan menyertaimu, mungkin saja orang lain merencanakan yang jahat di dalam hidupmu. Namun rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Tetaplah percaya dan bersandar hanya kepada rencana Tuhan yang benar dan mulia. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik, aku mau selalu belajar hidup hanya bersandar kepada rencana-Mu yang maha mulia. Amin. Jesus loves you and so do I.